Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Karena tema 5 sudah selesai, sekarang kita masuk ke tema 6. Semoga hari ini anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian tata tertib di sekolah, contoh tata tertib di sekolah, akibat tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian tata tertib di sekolah. Yang kedua, menyebutkan contoh tata tertib di sekolah. Yang ketiga, memahami akibat tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Bacalah teks berikut ini. Ayo kita baca bersama-sama. Judulnya, Pentingnya Tata Tertib di Sekolah. Adit menempelkan tata tertib di dinding kelas. Dengan begitu, murid-murid akan selalu ingat untuk menaati tata tertib. Tata tertib dibuat agar murid-murid dapat belajar dengan baik. Selain itu, tata tertib juga melatih kita menjadi orang yang disiplin. Murid-murid membersihkan kelas setiap hari. Bayangkanlah jika murid-murid melanggar tata tertib dengan tidak membersihkan kelas. Kelas akan berantakan dan banyak sampah sehingga tidak nyaman belajar. Dari teks bacaan ini kita bisa mengetahui penjelasan tata tertib sekolah. Contoh tata tertib sekolah dan akibat tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah. Tata tertib artinya adalah segala sesuatu atau segala aturan yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi. Misalnya, tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah sama artinya dengan aturan yang harus dilaksanakan di sekolah. Tata tertib sekolah harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid-murid, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain-lain. Jika tidak melaksanakan tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan teguran, sanksi, atau hukuman. Contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah banyak sekali yang harus kita patuhi. Nah, yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak ustazah diberikan aturan membuang sampah di tempat sampah supaya lingkungan sekolah tetap bersih, tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Tujuannya biar kelasnya selalu bersih. Jadi, diberikan piket kelas masing-masing siswa, diatur jadwalnya. Kemudian yang ketiga, tidak memetik bunga di taman. Jika anak ustazah memetik bunga di taman, maka tamannya akan tidak kelihatan indah lagi. Kenapa? Karena bunganya sudah rusak, dipetik, dipatahkan, dan lain-lain. Maka tidak boleh memetik bunga di taman. Berikutnya, memakai seragam yang lengkap, bersih dan rapi sesuai dengan jadwalnya.
Jadi setiap hari ketika kita sekolah atau masuk sekolah, maka gunakan seragam yang lengkap yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan harinya, kemudian bersih dan rapi. Kalau pakaianmu bersih, orang yang memandangmu pun nyaman. Tapi jika pakaianmu kotor, orang lain yang melihatmu tidak akan mau mendekat. Kemudian, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, kalau anak ustazah masuk sekolah, maka datanglah ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Begitupun belajar online. Nah, karena kita setiap paginya membuka pembelajaran secara online menggunakan Meet, maka anak ustazah bergabung Meet-nya harus tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Jadi aturan datang ke sekolah tepat waktu bukan hanya saat kita masuk sekolah secara offline. Dengan online pun kita harus disiplin, harus bergabung Meet tepat waktu. Yang keenam, tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah itu digunakan untuk semua, maka kita tidak boleh merusaknya. Nah, apa contoh fasilitas sekolah? Meja, kita nggak boleh nyoret-nyoret meja, kursi, atau mainan, misalnya ayunan, mainan yang ada di sekolah, semuanya. Nah, tidak boleh kita rusak. Bahkan kamar mandi jangan sampai dikotori. Lanjut. Yang ketujuh, mengucapkan salam ketika masuk kelas dan bertemu ustadz atau ustazah. Jadi ketika anak ustazah mau masuk kelas, jangan lupa ucapkan salam. Juga bertemu dengan ustadz dan ustazah. Alhamdulillah kebiasaan ini ustazah lihat anak-anak ustazah sudah membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jika anak ustazah mengikuti pembelajaran dengan tertib, maka pembelajaran akan lancar, akan selesai dengan baik. Tapi jika ada yang berbuat keributan, kegaduhan, mengganggu teman yang sedang belajar, maka pembelajarannya akan terganggu. Jadi ikutilah pembelajaran dengan tertib. Yang kesembilan, menghormati ustadz dan ustazah. Yang kesepuluh, meminta izin ustadz atau ustazah ketika keluar kelas. 11. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 12. Berbaris rapi sebelum masuk kelas. 13. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa sebelum memulai pelajaran tidak hanya ketika kita belajar di sekolah. Meskipun kita belajar secara online, kita harus tetap berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, pada semester ini kita berdoanya menggunakan Meet. Jadi anak ustazah segera bergabung dengan Meet-nya. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Akibat tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang pertama, hidup menjadi tidak teratur karena bangun kesiangan dan datang terlambat ke sekolah. Bisa jadi akibat dari anak ustazah tidur kemalaman, kemudian akhirnya malas bangun dan kesiangan bangunnya, sehingga untuk berangkat ke sekolah pun malas-malasan, jadi datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua akibatnya adalah ketinggalan materi pelajaran, karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, tidak nyaman belajar di kelas karena kotor. Ini karena tidak melaksanakan aturan tata tertib piket kelas. Akhirnya kelasnya menjadi kotor dan membuang sampah sembarangan. Kemudian akibatnya menjadi anak yang tidak disiplin dan malas belajar. Yang keenam, tidak disenangi guru dan teman. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi agar menjadi siswa yang disiplin dan tertib. Dengan melaksanakan tata tertib, siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah semua adalah anak-anak yang disiplin, yang senantiasa melaksanakan tata tertib dimanapun berada. Baik tata tertib di rumah maupun di sekolah dan tempat umum. Jazakumullah khairan buat anak-anak ustazah yang sudah menyimak dengan baik.
Semoga Allah berikan kemudahan sehingga anak ustazah mudah memahami pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.